Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Nuzul Ramadhani dari kelas 11 IPA 6 SMAN 1 Situbondo. Saya adalah alumni dari SMPN 1 Situbondo. Di sini saya adalah juara 2 KSN Kabupaten tahun 2020 dalam bidang komputer yang akan mewakili Situbondo di jenjang provinsi. Nama saya Prodita Nanda Eka Wijaya dari kelas 11 IPA 6 SMAN 1 Situbondo. Di sini saya merupakan alumni SMPN 1 Situbondo. Saya merupakan juara 1 KSN Kabupaten 2020 bidang komputer dan akan mewakili Kabupaten Situbondo ke tingkat provinsi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang contoh soal Olimpiade Komputer, materi, program sederhana. Berikut adalah contoh soalnya. Pada soal diberikan prosedur yang diberi nama lacak yang memiliki input A, B, C, dan D yang bertipe data integer. Lalu langsung kita masuk ke program utamanya yang ditandai dengan begin di paling kiri program. Program utamanya, jika if A lebih dari B dan C lebih dari D, maka begin masuk ke program sekunder, program di dalam program. Jika A lebih dari D atau C kurang dari D, maka ada program lagi. Jika B kurang dari D, maka tuliskan A. Jika B lebih dari D, maka tuliskan B. Nah, kita tulis dulu. Yang ditanya di sini, apakah output dari program tersebut jika dipanggil lacak 9,6,7,4. Nah, di sini kan lacak memiliki input A, B, C, D. Dan di soal yang diberikan kita disuruh memasukkan angka 9, 6, 7, dan 4. Maka A-nya adalah 9, B-nya adalah 6, C-nya adalah 7, D-nya adalah 4. Nah, kita masukkan ke dalam programnya. Jika A lebih dari B dan C lebih dari D, A-nya 9, B-nya 6, maka A lebih dari B bernilai benar. Dan C lebih dari D, C-nya adalah 7 dan D-nya adalah 4, maka juga bernilai benar. Maka jalankan program di bawahnya. Jika A lebih dari D, A-nya 9, D-nya 4, A lebih dari D maka bernilai benar. Atau C kurang dari D, C-nya adalah 7, kurang dari D 4, maka bernilai salah. Tapi di sini ada tulisan OR. Jika OR itu jika salah satu benar, maka pernyataannya tersebut benar. Maka jalankan program di bawahnya. Jika B kurang dari D, B 6, D 4, maka B kurang dari D bernilai salah. Maka kita masuk ke else atau selainnya. Maka dituliskan di sini inputnya adalah B. Maka hasil dari program tersebut adalah B, yaitu di mana B-nya adalah 6. Kita cocokkan di programnya. Kita masuk ke aplikasi Pascal. Lalu kita input angka A. A-nya adalah yang diminta, A-nya adalah 9. Lalu masukkan angka B. B-nya yang diminta adalah 6. Lalu masukkan angka C. C-nya yang diminta adalah 7. Lalu masukkan angka D, D-nya adalah 4. Maka hasilnya adalah 6. Selesai. Cocok dengan apa yang saya kerjakan. Jadi sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Di sini saya akan mengerjakan salah satu contoh soal Olimpiade Komputer dalam bidang analitika dan logika. Contoh soalnya sebagai berikut. Yang pertama, sederhanakan KPK dan FPB-nya. Di dalam soal diketahui bahwa FPB-nya ada 15 dan KPK-nya adalah 90. Sehingga cara menyederhanakannya yaitu 90 dibagi 15, diperoleh angka 6. Yang kedua, cari faktor dari angka 6. Faktor dari angka 6 itu ada 1, 2, 3, dan 6. Yang ketiga, kemungkinan kelompok bilangan dari faktor angka 6 yang sudah diperoleh itu ada 1, 2, 3, 6, 1, 2, 3, 1, 2, 6, 1, 3, 6, 2, 3, 6, 1, 6, dan yang terakhir 23.
Sehingga jawaban yang tepat untuk soal berikut adalah 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah pembina Olimpiade Sains di SMA Negeri 1 Situbondo. Tepatnya saya adalah pembina Olimpiade Sains di bidang komputer, yaitu Olimpiade Komputer. Untuk Olimpiade Komputer di Semasa, pembinanya ada 2. Satu di bagian pemrograman, yaitu Bapak Mas Rudi Hartono, dan satu lagi saya, yaitu di bagian analitika dan logika. Dalam rangka meraih keberhasilan seleksi tingkat kabupaten, yaitu di awal, sekolah mengadakan pembinaan untuk anak-anak yang mau mengikuti lomba. Untuk Olimpiade Komputer, alhamdulillah, yang mewakili ke tingkat provinsi dari Kabupaten Situbondo adalah berasal dari Semasa. Dua-duanya berasal dari Semasa, yaitu atas nama Aprodit dan Dani. Nah, apa saja yang sudah kami lakukan sehingga anak-anak bisa meraih prestasi adalah di awal dengan pemberian materi-materi yang sesuai dengan soal-soal yang sudah pernah diujikan untuk tingkat kabupaten. Minimal anak-anak berlatih 5 tahun ke belakang. Jadi soal-soal itu sudah diuji cobakan semua. Dan untuk mencapai prestasi yang lebih baik lagi di tingkat provinsi nanti juga diadakan pembinaan. Nah, karena dalam situasi pandemi seperti ini, pembinaannya ada 2 macam, yaitu pembinaan secara online dan secara offline. Alhamdulillah anak-anak tetap bersemangat walaupun keadaannya seperti ini. Dengan harapan kita nanti tetap bisa meraih prestasi terbaik di tingkat provinsi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon doa dan dukungannya supaya kami bisa sukses di tingkat provinsi dan lolos ke tingkat nasional. Bagi adik-adik yang ingin menjadi juara KSN Kabupaten seperti kami, mari bergabung di SMAN 1 Situbondo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.